Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh warga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Kita bertemu di edisi pertama, edisi perdana dari podcast. Ini yang kali ini diadakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Publikasi serta Kerjasama UP3K Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di edisi perdana ini kami sudah mengundang tamu-tamu yang pasti ditunggu-tunggu oleh warga FEB ya, seluruh warga FEB, di mana beliau adalah orang-orang pilihan gitu ya. Jadi kita mengundang Pak Dekan terpilih Pak Profesor Sutikno di sini, ada juga Bu Wadek 1 nih, Bu Wadek Wakil Dekan Bidang Akademik Bu Dr. Nurita, serta Pak Wakil Dekan 2 Bidang Sarana Prasarana serta Aset Pak Dr. Prastiono, serta Pak Wakil Dekan 3 kita Bidang Kemahasiswaan Pak Dr. Ambarianto. Saya sendiri sebagai host kali ini, Boy Singgih Kita Yuda, kita akan berbincang-bincang santai namun berbobot dan berisi, tentunya menarik untuk dilihat seperti apa sih ke depan FEB nanti di tangan beliau-beliau ini. Kita nantikan bincang-bincangnya ya. Oke, gimana Bapak Ibu semua kondisinya, sehat Gi? Alhamdulillah sehat. Saya yang agak kurang sehat nih kayaknya Pak. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu. Ini mungkin yang dinanti-nantikan Pak sama seluruh warga FEB ya, bisa bertatap maya ya, meskipun belum bertatap muka secara langsung, bareng-bareng kita bisa bertatap maya untuk sekedar mungkin tahu apa sih yang akan jenengan bawa untuk kemajuan FEB ke depan gitu ya. Ada banyak sekali perbincangan kita nanti hari ini. Mungkin saya ingin memulai dari menyapa Pak Dekan dulu. Pak Profesor Sutikno, bagaimana nggih? Sehat? Alhamdulillah. Nggih. Yang bikin penasaran nih Pak Profesor Sutikno. Jadi ini periode kedua panjenengan. Periode kedua, tentu warga FEB ini berpikir, apa yang membuat Pak Profesor Sutikno ingin melanjutkan perjuangan sebagai dekan FEB ini? Apa yang Pak Profesor Sutikno merasa saya belum tuntas dan harus saya tuntaskan, itu apa Pak? Siap, terima kasih Pak Boy, atau Mas Boy saja ya. Boleh. Jadi kalau Pak kayaknya terlalu tua ya. Jadi ini terima kasih. Jadi memang kesempatan yang luar biasa. Ini kesempatan yang harus saya gunakan sebaik-baiknya untuk memberikan pemahaman atau penjelasan atau sosialisasi lah tepatnya berkaitan dengan FEB ke depan. Jadi ini bukan hanya sekedar saya periode kedua, tapi juga ada tantangan yang lebih menjadi berat bagi saya. Jadi selain periode kedua, saya juga ini periode profesor. Jadi kalau sebelumnya di periode 1 saya masih belum profesor, diamanai menjadi dekan Fakultas Ekonomi di periode 21-25. Ini kebetulan di 25-29 ini saya sebagai profesor. Artinya ada tantangan yang lebih substantif yang harus saya hadapi. Jadi saya mencoba ke depan itu membawa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu lebih menjadi sebuah fakultas yang lebih memberikan jawaban terhadap harapan dari masyarakat. Jadi the most problem of perguruan tinggi kita itu sebenarnya adalah, kalau diibaratkan pesawat itu baru berjalan satu mesin saja. Jadi kita perguruan tinggi itu yang dimaknai adalah sebagai penghasil dari sumber daya manusia yang unggul saja. Tapi marwah perguruan tinggi sebenarnya itu bukan hanya sebagai supplier tenaga kerja yang berkualitas, tapi justru marwah yang ditunggu oleh oleh masyarakat dari perguruan tinggi adalah kita memberikan inovasi-inovasi apa untuk bisa menyelesaikan permasalahan di dalam masyarakat. Jadi artinya kalau kita lihat dari perspektif ekonomi, harusnya kita imbang sebagai supplier tenaga kerja, tapi juga bisa menciptakan demand terhadap tenaga kerja dari inovasi-inovasi yang kita berikan kepada masyarakat. Saya sangat beruntung ya, di periode kedua ini selaras dengan cita-cita dari Kemendikbud, Pendikbud dan Saintek. Jadi Kementerian Dikti Saintek sekarang berdampak tagline-nya. Jadi dampak sosial, dampak ilmiah, dan dampak terhadap nasional. Itu sebenarnya yang ingin coba 4 tahun ke depan saya dengan FEB ini kita akan mendahului intinya mencobalah bagaimana FEB ke depan ini sesuai. Kita akan menyalakan 2 mesin ini. Makanya di dalam visi saya ke depan itu adalah menjadi pusat pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis yang inklusif, berdasar internasional, serta unggul. Unggulnya di sini adalah kita memberikan dampak terhadap masyarakat dan pembangunan. Itu kata kunci. Jadi saya lebih juga ingin menghidupkan engine kedua dari perguruan tinggi ini. Gitu Pak Boy. Oke, iya. Jadi asik nih. Kata kuncinya ternyata dari apa yang disampaikan Pak Dekan tadi, ada masih senjata rahasia yang akan dikeluarkan beliau di periode kedua ini. Kalau periode pertama, ya senjata rahasia. Karena periode pertama baru 1 engine yang menyala. Nah, berarti di periode kedua ini siap benar-benar ngebut ya. Oke, nah dari apa yang disampaikan Pak Dekan, tentu kan Pak Dekan sudah memilah-milah, menjabarkan ini ke setiap bidang ya, ke beliau-beliau ini. Nah, saya mulai dari Bu Adek 1 mungkin ya. Bagaimana menerjemahkan apa yang Bu Dr. Nurita ini pasti langsung memikirkan ya, apa yang harus dilakukan, terutama khususnya di bidang 1, di bidang akademik, untuk menerjemahkan senjata rahasianya Pak Dekan untuk menyalakan mesin kedua ini, apa yang harus biar bisa ngebut membantu Pak Dekan. Silakan. Oke, terima kasih ya Mas Boy. Meskipun agak suaranya luar biasa nih Mas Boy ya. Jadi justru suaranya yang seperti ini yang menarik ya, membuat semangat. Oke, jadi apa yang sudah disampaikan tadi ya oleh Pak Dekan terkait dengan ada senjata rahasia ya, tadi kata kuncinya ya, sebenarnya adalah di situ kalau di bidang akademik memang untuk menciptakan atau menyelenggarakan ya pendidikan yang inovatif. Nah, ini inovatif ini yang seperti apa? Ya, arahnya kan ke sana. Tapi sebelum ke sana, memang kalau yang di bidang 1 akademik ya, arahnya pasti akreditasi. Ya, itu kuncinya kan ke sana. Semua kan mengarah ke sana, baik nanti kurikulum ya, di situ nanti kemudian proses pembelajarannya seperti apa, materi pembelajarannya atau mata kuliahnya seperti apa ya. Itu arahnya ke akreditasi semua. Nah, ini apa nanti yang supaya bisa mencapai ke sana, kan seperti itu kan yang diinginkan. Ya tadi harus berdampak. Nah, ini ada satu hal yang perlu dicermati
ketika menuju nanti berdampak tadi ya. Jadi mungkin nanti sistem pendidikannya sekarang mungkin masih arahnya ke pembelajaran biasa, itu kemudian mungkin sudah case method ya, tapi ini nanti dikencengin nih PBL sama PJBL-nya nih ya. Problem based learning sama project based learning. Pasti itu nanti apa yang jadi tujuan ya tadi yang disampaikan, berdampaknya itu kepada masyarakat dan pembangunan ya, itu pasti arahnya ke sana ya. Itu yang terutama perlu. Dan ini ada cita-cita ini nanti ya, mungkin akreditasinya kita kan sudah unggul, itu ada 4 prodi. Nah, ini ada keinginan semuanya nanti adalah unggul. Nah, arahnya ke sana ini, Mas ya. Jadi semua yang akan kita lakukan nanti menujunya itu unggul. Nah, perangkatnya ini apa ini ya yang harus dilakukan untuk unggul. Dan tantangannya memang besar ya, karena kita perlu sistem ya nantinya seperti itu. Satu itu, kemudian internasionalisasi ya, itu ke segala bidang, baik di mungkin pendidikannya, terus kemudian penelitian, pengabdian masyarakat ya, itu semuanya lah arahnya ke sana ya. Jadi kita memang bertujuan untuk akreditasi unggul semua untuk prodi-prodi yang reakreditasi ya, untuk prodi-prodi yang sudah berjalan, dan akreditasi juga untuk yang masih berjalan atau baru. Ya, prodi-prodi baru. Itu sih arahnya ya, internasionalisasi lah nanti. Ya, jadi salah satu senjata rahasianya nanti itu ya Bu ya, untuk menggenjot pesawatnya yang dibawa Pak Dekan nanti ya, semuanya harus unggul untuk mencapai level internasional nantinya ya. Jadi sambil berjalan beriringan gitu Pak Dekan, internasionalisasi tapi ya harus unggul semua. Jadi mungkin bisa saya tambahkan Pak Boy. Jadi grand design besar dari kami bagaimana kita bisa berdampak, tentunya ada tahapannya. Jadi ada tahapan. Jadi kita untuk menuju bagaimana berdampak pasti ada grand strategi yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus melakukan proses transformasi. Transformasi fakultas dari teaching faculty menjadi research faculty. Jadi yang dominan kita hanya transfer knowledge menjadi producing knowledge. Jadi budaya itu yang harus kita lakukan. Jadi makanya misi kita pertama adalah bagaimana profesionalisme dosen itu benar-benar dikuatkan. Itu yang menjadi PR dari Pak Wadik 2 nanti. Jadi profesionalisme dosen. Jadi selama ini dosen kan hanya banyak dominan di pendidikan pengajaran. Jadi kalau kita lihat bagaimana world class university itu untuk masuk ke Harvard misalkan, itu yang ditanya di pertama itu apa yang bisa dirubah, apa yang mau kamu rubah setelah kamu belajar dari sini. Itu jadi social impact yang pasti itu menjadi outcome dari pembelajaran. Makanya dia ditanya. Jadi kalau proses mengajarnya benar, nanti akan menghasilkan hilirisasi benar juga. Jadi dari awal kita transformasi itu yang harus kita lakukan. Jadi makanya outcome based education itu kita kalau tetap ya pada paradigma lama perguruan tinggi itu hanya sebagai transfer knowledge, kita kalah dengan AI. Apa yang mau dicari oleh mahasiswa, mereka sudah tahu semuanya. Mungkin kita apa yang kita transfer ke mereka itu sudah mereka ketahui dulu dari profesor di luar kita atau dosen di luar kita atau bahkan dari ahli-ahli di luar kita. Jadi makanya kita harus bertransformasi segera. Jadi dampak itu akan bisa kita rasakan kalau kita bertransformasi menjadi research faculty. Jadi bagaimana pembelajaran di kelas itu
problem solving tadi yang dikatakan Bu Wadek satu itu. Tapi tentunya itu juga harus seiring dengan era sekarang ini. Kalau di manajemen itu ada 3 R kan tentunya. Ada pertama, orang melihat institusi itu rating. Jadi rating itu memang jadi garapan awal kita. Tadi yang disampaikan Bu Wadek satu adalah orang percaya ke kita pertama lihat ratingnya. Kalau kita beli barang di marketplace itu bintang 4, bintang 3 atau bintang 5. 4 ya, 5 ya. 5. Itu yang dilihat dulu. Makanya sama kalau kita institusi pendidikan juga akreditasinya apa. Makanya di periode kedua ini saya targetkan. Jadi kebetulan ini kita intens sedang menyusun Renstra. Draftnya insya Allah sudah jadi. Kemarin sudah saya sampaikan kepada masing-masing wadek. Jadi pertama kita 2026 targetnya unggul. Harus semua program studi kita unggul. Itu target kita. Jadi baru 2027-2028 kita berbicara tentang dampak. Jadi dari rating kita akan direview orang. Apakah rating itu sesuai dengan kenyataan? Kemudian orang akan merekomendasi kita. Jadi baru R ketiga itu kita bisa merekomendasi. Meskipun tantangannya berat. Jadi kita harus berjalan seiring. Jadi di sisi lain bagaimana kita membenahi kelembagaan melalui meningkatkan rating kita. Jadi yang baik sekali ini menjadi unggul. Meskipun di sisi lain kita juga akan ini bertambah 3 program studi lagi doktor, itu juga menjadi tambahan. Tapi ya memang itu konsekuensi yang harus kita jalani. Jadi makanya di kelembagaan. Apalagi kalau kita berbicara tentang riset ya. Jadi bertransformasi dari teaching faculty menjadi research faculty itu tantangannya berat. Bukan hanya dari teknis bagaimana cara kita belajar, mengajar, tapi juga riset itu butuh anggaran. Jadi untuk menghasilkan riset-riset berkualitas itu butuh anggaran. Anggaran kita di riset tersentralistik di LPPM, di universitas. Makanya kita dorong buka unit penelitian, pengabdian, publikasi. Unitnya Pak Tribitono ini tujuannya bagaimana untuk menyimbangi dana-dana riset. Alhamdulillah dana-dana riset kita dari pihak ketiga itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Kalau nggak salah tahun ini kita sudah menyentuh angka 2M dari pihak ketiga. Sementara kalau kita mengandalkan dari ini, tidak ada riset-riset yang unggul itu dihasilkan dari dana-dana yang sedikit. Kalau kita lihat dalam konteks makro saja ya, jadi kita bisa bandingkan negara maju, misalkan Amerika itu dana risetnya berapa sih setahun? Itu Amerika itu punya dana riset setahun itu hampir 950 miliar US dollar. Cina sekarang sudah menyentuh 915 US dollar. Malaysia tetangga kita berapa? 3,4 miliar dolar. Indonesia berapa? Kita baru tahun ini 3,2 triliun. Kalau dikonversi ke dolar itu sekitar 180 juta. 180 juta US dollar. Jauh. Bagaimana kita menuju world class university yang bisa menghasilkan inovasi ya, seperti yang kita lakukan di Fakultas Ekonomi maupun Transformasi itu agak susah. Tapi ya harus kita lakukan. Paling tidak mindset kita harus kita rubah bahwa ke depan memang tantangannya itu. Ya kita harus mulai. Ya entah bagaimana caranya dana-dana riset itu kita harus. Ini makanya kita bersyukur OP3K ini terus kita dorong untuk bagaimana kerjasama dengan pihak ketiga untuk membiayai riset-riset kita. Oke, jadi itu Pak. Ya, baik. Keren sekali nih penjelasan dari Pak Dekan nih. Jadi memang sudah dibagi tugas masing-masing gitu, untuk menyalakan mesin kedua itu. Nah, sekarang tadi karena disenggol oleh Pak Dekan nih, Pak Wadek 2, Pak Dr. Prastiono. Jadi selain dari sistem yang disiapkan oleh Bu Wadek 1, pembelajaran dan lain-lain, tentu butuh eksekutornya nih. Eksekutornya ya tentu kita sebagai dosen yang diharapkan Pak Dekan tadi, ya dosen harus mengubah mindset-nya, harus bisa benar-benar memfasilitasi dari teaching fakulti ke research faculty. Nah ini Pak Wadek 2
yang nanganin masalah aset termasuk kita dosen-dosen aset fakultas selain infrastruktur gitu Pak. Dari sisi dosen dulu Pak Pras, mungkin bisa disampaikan apa yang akan jenengan lakukan untuk bisa merealisir apa yang diinginkan dicita-citakan oleh Pak Dekan. Monggo Pak. Oke, terima kasih Mas Boy. Tugas bidang 2 itu adalah di bidang supporting karena secara regulasi yaitu bidang umum dan keuangan. Sehingga namanya bidang umum apa saja kita support, membantu baik bidang 1 maupun bidang kemahasiswaan bidang 3. Nah, berkaitan dengan perguruan tinggi, karena bidang perguruan tinggi adalah core-nya adalah di akademik, dan akademik itu disupport oleh SDM. Seperti yang ditanyakan Mas Boy, terutama adalah berkaitan dengan dosen. Yaitu dalam ini adalah dosen yang bereputasi maupun dosen yang kompeten di dalam pembelajaran, tridharma lainnya. Sehingga dalam hal ini, satu, perlu pengembangan dosen. Sehingga kita harus menata registra pengembangan dosen terkait dengan pendidikannya maupun terkait dengan kepangkatannya. Jangan sampai pendidikannya tinggi, kepangkatannya telat. Ini juga mempengaruhi reputasi ataupun penilaian terkait dengan akreditasi maupun hal-hal lainnya berkaitan dengan lembaga terutama perguruan tinggi. Oleh karena itu, berkaitan dengan SDM, kita harus berkolaborasi terkait dengan pembelajaran, terkait dengan penelitian maupun pengabdiannya. Baik dalam internal kita sendiri, dalam arti antar dosen senior dan junior, apalagi kita sudah kepemimpinan Pak Dekan ini sudah menghasilkan banyak profesor, sehingga profesor ini diharapkan bisa membina yang muda-muda. Sehingga nanti Fakultas Ekonomi akan memiliki SDM yang benar-benar kompeten, secara pendidikan mumpuni, secara akademik sudah sesuai dengan regulasi yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hal ini, karena misalnya untuk uji, untuk membimbing terkait dengan pembelajaran, misalnya di program S3-nya kita sudah, insya Allah sudah ada 3 program S3 yang kita akan kelola, dan juga termasuk di BIMA pun perlu kolaborasi, karena untuk mengakses dana penelitian juga harus ada H-Index. H-Index itu paling mudah caranya adalah berkolaborasi. Itu berkaitan dengan SDM dosen. Sehingga dalam ini menindaklanjuti program yang sudah dilakukan periode kemarin, berkolaborasi dengan Malaysia, kemudian ada kemarin Amerika, dan bahkan ini nanti juga banyak teman-teman dari luar negeri yang akan berkolaborasi dengan teman-teman di Indonesia dalam hal riset maupun penelitian. Kemudian di bidang tendik juga perlu peningkatan kompetensi maupun kualitasnya, karena kembali lagi kita dalam ini juga melayani pelayanan kepada dosen itu sendiri, juga pelayanan kepada mahasiswa, dan kepuasan layanan inilah menjadi ujung tombak terkait dengan bidang 2. Sehingga dengan layanan ini diharapkan ya kinerja terkait dengan bidang 2 ataupun fakultas terkait administrasi maupun lain akan bisa mensupport akreditasinya. Dan kita sesuai dengan milestone ya, kita kan sudah mengarah ke World Class University, sehingga mindset tendik pun juga harus mengarah ke sana. Jadi tendik jangan berpikir hanya kompetensi lokal, harus mengarah kompetensi internasional, dan itu sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Beberapa tendik ini sudah mulai mengikuti sertifikasi kompetensi internasional, sehingga pijakan-pijakan inilah yang kemudian bisa menjadi supporting milestone-nya ataupun dalam ini visi misi Pak Dekan terutama untuk periode kedua ini. Itu saja Mas Boy. Mungkin ada. Oke, nah itu dari sisi ya Pak ya, sumber dayanya ya, dosen tendik sudah terlihat, tendik sudah ada kompetensi internasional. Kalau dari sisi sarana prasarana mungkin Pak Pras mau ada yang sampaikan untuk mensupport itu, apa yang direncanakan di tahun ini dan lain-lain ya. Oke, terima kasih Mas Boy. Jadi memang secara prasarana, secara minimalis kita sudah bisa memenuhi standar dari akreditasi Lamemba. Tetapi kita perlu memfasilitasi sehingga pertama mahasiswa ini kerasa di kampus. Sehingga kita berupaya untuk membuat tempat-tempat yang di mana mahasiswa itu bisa berkumpul. Ya, salah satunya adalah di pojok WiFi ada juga, atau WiFi corner di bawah lantai 1. Kemudian
tahun ini dan mudah-mudahan awal tahun depan kita sudah membangun, yaitu berkaitan dengan corner untuk mahasiswa di mana kita berkolaborasi dengan alumni. Jadi kita terus terang Mas Boy, kita tidak mungkin berdiri sendiri dalam pengembangan fakultas ini. Kita berkolaborasi dengan alumni, kemudian juga stakeholder yang lain. Kayak kemarin kita mendapat bantuan dari Nobeng. Nah, itu rencananya adalah untuk pengembangan tempat-tempat yang seperti misalnya kontainer bisa digunakan mahasiswa berwirausaha, sehingga mahasiswa pun punya tempat latihan lah, termasuk juga tempat mahasiswa untuk nongkrong, untuk diskusi. Kita akan siapkan mungkin awal tahun depan lah, karena sekarang sudah mulai dibuat. Kemudian sarana prasarana lainnya Mas Boy, kita sudah menyiapkan aula yang sifatnya permanen, kemudian ruang mandiri untuk program doktoral, kemudian ruang rapat yang lebih representatif, dan beberapa fasilitas lain seperti yang disampaikan Pak Bu Wadek 1 tadi. Sekarang ini sudah berbasis IT, sehingga layanan-layanan ke depan kita juga modelnya adalah berbasis sistem. Jadi harapannya seperti itu, misalnya mahasiswa membuat surat tidak perlu datang, ngambil surat pun sudah di sistem, termasuk juga pengaduan, kemudian notulensi, dan sistem-sistem terkait dengan penilaian kinerja. Misalnya kedepannya adalah sistem sistem pembelajaran lah, LMS, tapi dalam bentuk sederhana, sehingga nanti bisa digunakan untuk menilai output mahasiswa, karena kurikulum berbasis pada UBI, sehingga harapannya adalah ke sana. Termasuk juga berkaitan dengan database, karena kelemahan dari sebagian besar perguruan tinggi adalah berkaitan saat akreditasi membutuhkan atau bingung tentang dokumen. Nah, ini yang jadi masalah. Sehingga harapan kami adalah ada dokumen yang tersentral dalam satu titik, dan semua pengelola, semua pihak yang membutuhkan dokumen ini, baik bidang 1, bidang 2 maupun bidang 3 ataupun hal-hal lainnya yang menunjang, itu nanti akan dimudahkan dalam mengaksesnya. Jadi, dan itu kan juga bagian dari sistem keterbukaan kita. Oke, mantap. Jadi sudah mulai ada rencana buat, intinya tadi dari Pak Wadek 2 adalah pengen membuat mahasiswa kerasan di kampus. Semakin lama mahasiswa di kampus, dia ada ide yang lebih cemerlang. Karena pengalaman dari Pak Dekan ini beberapa inovasi ya, ataupun apa istilahnya pengembangan berkaitan fakultas itu malah dari ngobrolan yang mungkin obrolan warung kopi, sambil kopi, sambil canda, justru ada ide dan kita terapkan, dan itu berdampak kepada pengembangan institusi. Jadi prinsipnya ke sana. Nah, sekarang waktunya Pak Dr. Ambar nih untuk ini biasanya paling rame nih Pak. Bidang 3 itu teman-teman mahasiswa yang paling tertarik nih. Jadi kita kepo nih Pak. Kalau bahasanya mahasiswa, kalau saya ngomong ke Pak Wadek 3 harus bahasa anak muda gitu. Bahasa gaul. Kita teman-teman mahasiswa mungkin kepo nih Pak Ambar, apa gebrakan apa untuk mahasiswa yang akan dilakukan sekali lagi untuk mendukung mesin keduanya Pak Dekan yang dinyalakan ini, apa yang ingin jenengan lakukan? Ya, makasih Mas Boy. Ya. Sebenarnya kalau kita berbicara mahasiswa ini sebenarnya isu yang paling menarik sebenarnya kalau kita berbicara dalam lingkup universitas ataupun bicara dalam lingkup fakultas sebenarnya. Karena kalau kita berapa sih jumlah mahasiswa dibandingkan dosen, pasti lebih banyak mahasiswanya gitu. Jadi kalau kita berbicara kesejahteraan, pastinya ya yang harus banyak disejahterakan sebenarnya adalah mahasiswa gitu. Dalam konteks kesejahteraan mahasiswa ini, ya tentunya kita akan sejalan harus mendukung mesin yang akan dinyalakan oleh Pak Dekan sebenarnya. Dan secara normatif, Pak Dekan juga sebenarnya dibebankan atau dalam tanda kutip dibebankan sesuatu tugas ya dari rektor dibagi tugas oleh menteri dibagi oleh tugas oleh presiden dan gitu. Yang ujung-ujungnya itu adalah sebenarnya adalah kita berbicara tentang Indonesia dalam secara luas. Nah, setelah ini sebenarnya kita akan berbicara tentang mungkin ada beberapa hal ya, karena kita berbicara tentang sekarang yang lagi isu utama itu adalah berdampak kan. Yeah. Nah, apa yang bisa kita lakukan agar supaya mahasiswa ini bisa berdampak dari sisi mahasiswa sebenarnya.
Pertama dari sisi ekonomi tadi juga sudah sedikit disinggung juga oleh Pak Wadik II sih sebenarnya. Mungkin kita akan memberikan ruang terutama pengembangan ekonomi bagi mahasiswa sendiri gitu. Terutama bidang kewirausahaan, entrepreneur. Nah, kita mungkin akan membuat semacam dan memfasilitasi, bukan membuat tapi juga memfasilitasi bagaimana nilai-nilai kewirausahaan, nilai-nilai entrepreneur dari mahasiswa itu menemukan ruangnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Jadi saya pikir kita ada embel-embel ekonomi dan ada embel-embel bisnis gitu kan sebenarnya. Jadi tidak menjadi suatu ironi, misalnya akan menjadi suatu ironi yang amat sangat besar sekali ketika sebenarnya kita tidak bisa mengembangkan ekonomi dan tidak mengembangkan bisnis dalam tanda sederhana gitu kan dari sisi mahasiswa itu sendiri. Nah mungkin kita akan buat semacam marketplace ya. Kita akan memulai dari marketplace, dari mahasiswa sendiri, dari mahasiswa ekonomi, untuk mahasiswa ekonomi dan oleh mahasiswa ekonomi. Gitu. Dan itu menjadi ruang belajar pertama ya, menjadi ruang belajar dan akhirnya menjadi ruang berkembang juga untuk teman-teman mahasiswa ekonomi. Siapa tahu akan muncul dari ruang ini, akan muncul startup besar gitu kan. Dan itu yang kita akan garap. Gitu. Pertama, kalau kita berbicara dampak. Yang kedua, kita bicara dampak sosial sebenarnya. Mungkin kita akan dorong mahasiswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau mendorong mereka untuk membuat suatu program-program pemberdayaan kepada masyarakat secara sustainable. Artinya selama ini mungkin program-program terhadap masyarakat misalnya itu hanya sifatnya sporadis gitu kan. Pokoknya sudah melakukan dampingan selesai dan itu tinggal yang penting laporan selesai gitu. Dan kita berharap sebenarnya nanti kita akan mendorong mahasiswa itu punya kelompok dampingan atau desa dampingan. Entah itu apa bentuknya, nanti mahasiswa yang lebih paham dan apa kebutuhan dari kelompok-kelompok dampingan atau desa dampingan tersebut atau desa binaan tersebut. Sehingga ada nilai kemanfaatan yang lebih bisa dirasakan oleh masyarakat terkait dengan adanya mahasiswa ini. Selama ini memang mahasiswa kan diposisikan berada di Menara Gading ya. Seolah-olah itu adalah satu hal di kelompok elit, tempat elit dan mereka tidak menjejak bumi di sekelilingnya. Kalau kita lihat di sekeliling misalnya saya sering sampaikan kepada para mahasiswa coba untuk menggugah nilai kritis mahasiswa itu sendiri. Apa yang kita lihat misalnya ketika kita masuk masih ada kelompok-kelompok orang yang mungkin berpanas, berpeluh itu untuk hanya bekerja dan apa yang bisa kita lakukan. Nah di situ mungkin kita akan buat mahasiswa, kita dorong mahasiswa melalui ormawa ataupun kelompok-kelompok lain di mahasiswa itu untuk membuat suatu program yang sifatnya sustain untuk pendampingan masyarakat. Dan kalau kita berdampak, yang ketiga itu dampak di bidang lingkungan. Sudah ada beberapa checklist sih sebenarnya. Salah satunya itu sebenarnya ya kita akan memulai circular economics itu di tingkat fakultas gitu. Walaupun itu lingkupnya kecil. Nah selama ini ya kita berbicara tentang economics itu kan berarti ada salah satu ruang untuk kita bisa belajar melalui circular economics ini. Jadi mungkin kita tidak bermimpi bahwa yang akan menjadi suatu nilai ekonomi secara nominal yang sebenarnya, tapi kita akan melakukan itu secara berdampak dan real. Itu bagaimana misalnya kita mengelola sampah, konsumsi yang bertanggung jawab, gitu kan? Itu kita akan lakukan itu sebenarnya mulai dari situ. Bayangkan tadi juga ada mungkin Pak Wadik II sebenarnya sudah mempersiapkan pendanaan dan infrastruktur untuk membuat semacam bank sampah nanti orang-orang itu bahkan mungkin wakaf sampah dan bahkan kita sempat sudah berencana suatu saat satu mahasiswa itu satu pohon. Jadi bayangkan misalnya ketika kita punya program satu mahasiswa satu pohon dan kita punya mahasiswa rata-rata 1.000 mungkin ya 1.000. Jadi sudah 5 tahun atau 4 tahun kepemimpinan Pak Dekan nanti berarti akan ada 4.000 pohon yang akan tumbuh di seluruh Indonesia dimanapun gitu kan. Jadi bayangkan itu mungkin akan mengkompensasi relate dengan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi gitu kan penebangan pohon dan kita ya ini adalah hal real yang bisa kita lakukan. Kalau mereka menebang 4.000 pohon, kita yang akan menambahkan menanam 4.000 pohon tersebut gitu. Tapi yang paling penting Mas Boy,
sebenarnya apa yang akan kita lakukan ini kan tidak hanya sekedar checklist ya. Ya. Checklist dan kita akan lakukan, dan itu dianggap bahwa itu adalah satu bahwa fakultas ini menjadi rumah. Disinilah akan menjadi tempat bagi mahasiswa untuk tumbuh, mahasiswa untuk merasa nyaman untuk melakukan aktivitas, merasa mahasiswa untuk bahkan menjadi tempat yang paling aman juga gitu untuk melakukan hal apa saja dan bisa menjadi dirinya sendiri. Nah, kita sebagai dekanat ini dan juga sivitas akademika yang lain, kita bisa memposisikan sebagai orang tua yang bisa mengayomi. Kita bisa menjadi sekedar teman untuk ngobrol, atau bahkan kita bisa menjadi ya sekedar menyediakan pundak lah untuk berkeluh kesah gitu kan, jadi itu ya. Nah, ruang-ruang itu yang sudah ketika kita bicara tadi, infrastrukturnya sudah dipersiapkan, corner-corner tadi untuk ngobrol, untuk diskusi gitu. Nah, kita secara substantif kita akan menjadikan rumah Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu menjadi rumah bersama untuk berkembang, untuk tumbuh, untuk sivitas akademika terutama untuk mahasiswa. Nah, nantinya ketika rumah ini ketika Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini menjadi rumah, mahasiswa yang akan menjadi denyut nadinya. Ya. Jadi mahasiswa akan membuat fakultas ini akan selalu bergerak. Mahasiswa ini yang akan membuat Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu terus akan berkembang dan bisa berdampak dan bermanfaat bagi sesama. Oke. Nah, itu mungkin Mas Boy. Ya, sangat menarik juga nih Pak Wadek 3. Jadi memang kan kalau kita ngomongin rating tadi Pak Dekan, rating kita bintang 5 artinya unggul semua itu kan. Kenapa kita bisa unggul ya, ada sumbangsi dari mahasiswa di situ kan ya. Ada sumbangsi dari mahasiswa, nanti yang menikmati unggul juga teman-teman mahasiswa gitu ya. Karena kalau ada bahasannya itu kita dosen Pak Dekan dan para wadek ini apapun akreditasinya ya kita akan tetap seperti ini gitu ya. Efeknya iya tetap gajinya tetap gitu ya Pak Dekan atau apa tetap. Cuman dari mahasiswa kan, nah itu yang mungkin awareness itu yang kurang dari mahasiswa ya, bahwa yang menikmati status rating unggul ini nanti mereka gitu loh. Sehingga ayo kerja keras nanti kamu. Nah, ini saat ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Wadek 3 ya. Jadi untuk mencapai rating unggul itu kan ternyata berat juga ini dari sisi mahasiswa itu prestasinya harus internasional, magang harus di perusahaan internasional dan lain-lain gitu. Pak Wadek 3 mungkin bisa spill ke kita dikit apa yang mungkin akan dilakukan untuk menjaga rating atau meningkatkan rating FEB dari sisi mahasiswanya ini. Kalau tadi kan dampaknya saya lihat oke banget yang direncanakan oleh Pak Wadek 3 sekarang ke arah meningkatkan rating itu supaya internasionalisasinya bagus, mahasiswa apa rencana Pak Wadek 3? Terima kasih Mas Boy. Jadi sebenarnya selain tugas di bidang 3 itu, selain tugas kemahasiswaan, sebenarnya ada tugas tambahan nih. Itu soal kerjasama sih sebenarnya. Dan itu pun sebenarnya juga relate dengan kemahasiswaan. Nah, untuk mendukung rating unggul tadi, sebenarnya memang salah satu yang akan kita jadikan sebagai program utama memang adalah tentang internasionalisasi ini. Artinya bagaimana mahasiswa ketika ya tadi sudah disampaikan tentang world class university itu sebenarnya. Kita berbicara tentang bagaimana dari teaching faculty menjadi research faculty. Artinya bahwa mahasiswa di sini nantinya ya tidak hanya sekedar menjadi objek, tapi juga menjadi subjek dari riset itu sendiri. Jadi kita akan dorong mahasiswa itu juga untuk melakukan riset-riset dalam konteks startup internasional. Tentunya karena masih dalam konteks mahasiswa mungkin pasti akan tetap dampingan dari para dosen gitu kan. Sehingga tadi ketika bicara nanti profesor itu akan membina dosen-dosen di bawahnya. Nah, tentunya dosen juga itu pasti akan membina mahasiswa-mahasiswa ini agar supaya sejalan untuk mendapatkan rekognisi internasional di bidang riset itu. Tadi juga kita berbicara tentang pengabdian ya sebenarnya. Nah, kita juga sebenarnya tidak hanya berbicara tentang pengabdian lokal, tapi juga mungkin nanti kita juga akan melakukan pengabdian yang bersifat pengabdian internasional. Artinya
Kita selama ini kan hanya bersifat, ya bukan berarti kita tidak akan meninggalkan lokal atau suatu hal yang bersifat lokalitas di daerah sekitar. Tapi kita juga harus mengembangkan sayap bahwa sebenarnya dampak dari FEB ini tidak hanya di Madura, bahkan juga Indonesia, bahkan kita harus melangkah untuk berdampak secara internasional tersebut. Nah, itu bisa dilakukan dengan melakukan pengabdian internasional. Dan selama ini sebenarnya di periode pertama sudah banyak kerjasama sih sebenarnya yang sudah ditandatangani oleh Pak Dekan, dan itu yang akan kita optimalkan lagi, dan tentunya kita juga akan kembangkan untuk melakukan kerjasama yang lain sehingga kerjasama tersebut itu menjadi simbiosis mutualisme antara lembaga yang bertanda tangan termasuk FEB ini. Oke. Ya, begitu mungkin. Oke, terima kasih Pak Wadik 3. Kalau Pak kan tadi ngomongin internasionalisasi, rating kita yang harus bagus, gitu ya. Memang kalau saya membayangkannya memang complicated gitu ya, Pak. Itu ribet mana yang harus didahulukan gitu ya. Jadi ngejar rating dulu, atau kita sambil lalu ngejar rating, biar ratingnya bagus juga harus didukung dengan internasionalisasi gitu ya. Nah, kita kan sekarang punya beberapa mahasiswa internasional. Jadi ada berapa kita? 3 ya total ya, sementara ya. Sementara ada 3. 5 akuntansi ada 2. Yang baru ya? Yang baru. Oh, yang 2025. Ya. Yang 2025. Sekarang berarti total ada 5. Nah, Pak Dekan, kalau dari Pak Dekan sendiri nih, adakah rencana atau keinginan atau bahkan strategi khusus untuk bisa menambahkan itu, atau mungkin Pak Dekan punya pandangan lain tentang mahasiswa internasional? Maksudnya, apakah adanya mahasiswa internasional itu tentu mungkin diakreditasi Bu Nurita perlu ya Bu ya? Perlu sekali. Perlu sekali. Nah itu Pak Dekan apakah ada prioritas ke situ untuk menambah itu, atau strategi apa yang dilakukan, atau apa rencana Pak Dekan mengenai keberadaan mahasiswa internasional itu? Baik, terima kasih Pak Boy. Kita Katanya Mas tadi. Di sesi kedua sudah meningkat. Sesi kedua ngobrolin santai malah jadi Pak. ya, jadi Mas Sudah Boy, meningkat ini. gini, kita memaknai internasionalisasi itu satu sisi di level standar mutu kita ya. Jadi untuk bagaimana mahasiswa kita dari internasional atau mahasiswa asing ke kita itu tertarik ke institusi kita, tentunya pastinya mutu yang perlu kita kedepankan. Seperti saya katakan tadi, rating. Jadi rating kita ya harus standar internasional. Dan alhamdulillah kita sudah punya 3 program studi yang sudah terakreditasi internasional, khususnya di S1 itu semuanya sudah terakreditasi internasional dan alhamdulillah full accredited. Artinya tidak, meskipun kemarin kita sempat ada revisi berkaitan dengan akreditasi FIBA kita, jadi tapi sekarang sudah full semua kita akreditasi, jadi tidak ada catatan, artinya itu kita sudah berstandar internasional. Itu fase pertama yang sudah kita lalui. Tapi fase berikutnya, standar internasional itu kalau kita maknai bukan hanya sekedar berapa banyak MOU yang kita lakukan dengan universitas asing atau institusi internasional, berapa aktivitas mahasiswa kita yang beraktivitas internasional atau mahasiswa internasional beraktivitas di kita, baik itu short maupun permanen mahasiswa seperti yang sudah kita lakukan. Berapa banyak riset kolaborasi mahasiswa kita dengan mahasiswa internasional, berapa dosen bisa menghasilkan riset kolaborasi internasional. Itu oke, kita sudah lakukan itu. Kita sudah lakukan, tapi yang jauh lebih penting kalau kita berbicara tentang internasionalisasi itu, bagaimana kampus ini mampu menjawab atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional atau isu-isu global yang ada di dalam 17 Sustainable Development Goal itu. Bagaimana misalkan kita mampu punya formula, punya model untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, khususnya di lingkungan kita. Itu yang harus kita terus inikan, bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis care
punya formula bagaimana mengatasi masalah isu nasional. Orang akan tertarik sendiri untuk belajar ke kita. Tidak, jadi itu yang harus kita dalam tanda kutip menjadi jualan kita. Makanya kita mulai dari simbol. Coba Mas Boy kita lihat simbol kita ini. Jadi FEB yang kita ini kan, ini semua keluar. Artinya kita ingin berdampak. Jadi berdampak, riset kita berdampak nyata, pembelajaran kita berdampak nyata, pengabdian kita berdampak nyata pada penyelesaian masalah-masalah isu-isu internasional. Tadi Pak Wadek 3 sudah menyampaikan bahwa kita akan mengarahkan mahasiswa kita tidak lagi hanya sekedar knowledge ya, tapi bagaimana mahasiswa kita itu memproduksi knowledge sesuai dengan permasalahan di dalam lingkungannya. Artinya kan permasalahan pembelajaran kita ini, mahasiswa ini masih gagap berpikir. Jadi karena mereka terlalu lama kita cekoki dengan teori-teori, dengan literatur-literatur, sehingga mereka seolah-olah dia tidak sempat berpikir. Ujian disuruh belajar, ngafalin, dan itu didilai. Kita akan coba rubah. Kemarin kita sudah diskusi mahasiswa ke depan tidak hanya harus pakai ijazah dengan nilai, tapi one student, one product. One student, one innovation. One student, one creativity. Jadi dia akan berpikir, pemasaran yang saya pelajari itu untuk apa? Entah dia buat gantungan kunci saja, tapi kan dia berpikir. Itu yang ingin kita asah. Jadi producing knowledge itu di situ. Misi kita ketiga ya. Misi kita ketiga itu. Jadi itu. Jadi kita mendorong bagaimana mahasiswa berpikir. Bukan hanya ajang tempat kita mentransfer knowledge, tapi mengajak mereka berpikir. Itu kontribusi nyata bagaimana kita menyelesaikan masalah isu-isu internasional. Kalau setiap mahasiswa kita punya, ini yang bisa kita sampaikan, masyarakat internasional akan melirik kita dan mereka akan belajar ke kita. Makanya di dosen pun kita ada program one lecture, one village. Jadi nanti setiap dosen itu punya satu desa yang dia harus tingkatkan kelas ininya. Jadi dalam 4 tahun, jadi nanti silakan dosen itu anywhere, anytime, kerjanya di mana saja, kapan saja, tapi ada output yang jelas. Yang tentunya nanti didukung oleh Pak Wadek 2 menyiapkan perangkatnya, bagaimana digital workplace itu harus kita sediakan untuk membuka ruang dosen bisa bekerja kapan saja, di mana saja. Dia yang penting kita target untuk punya dampak yang jelas terhadap masyarakat. Jadi itu yang akan kita dorong ke depan. Pembelajaran itu harus nyata ininya, karena tadi kalau hanya rating tanpa diimbangi dengan ini, review kita akan jelek. Bintang 5 tapi orang mereview unggul tapi alumninya ini dosennya nggak ada dampak terhadap masyarakat. Itu yang juga akan menjadi ini, kembali lagi ke kita. Jadi kalau kita memang orientasinya keluar memberikan dampak, jadi tiga tridharma kita itu berdampak keluar, akan ada feedback ke kita, ke institusi kita, dan akademisi kita. Jadi ini lambangnya 3 panah itu tridharma harus keluar, kemudian akan ada dampak ini bumerang akan menjadi kembali ke kita, institusi kita akan unggul, kemudian sivitas akademik kita juga akan unggul dan melesat. Gitu guys ya. Jadi ternyata ini ada simbol filosofis. Jadi simbol ini mungkin makanya saya pakai baju ini, tujuannya biar menjelaskannya gampang. gitu. Ini kampanye. Gitu ya. Jadi di
simbolnya Itu visi FEB yang itu, ternyata maknanya filosofis. Nah, dan mungkin belum banyak juga yang mengerti. Nah, sekarang ini mungkin nanti dipahamkan. Teman-teman warga FEB ini kalau lihat simbol FEB bukan hanya desain aja ya, Pak. Bukan hanya desain aja panah-panah, ternyata 3 panah keluar itu Tridharma, yang orientasinya pada dampak. Berdampak. Dan ada kuningnya 2 itu adalah Bumerang. bumerangnya yang dimana dampaknya Feedback bagus, akan kembali gitu, juga. ya. Betul. Luar biasa. Jadi sebenarnya lambang ini tuh didesain kita bareng dekanat ya, sama almarhum Mas Andri, Janarko. Jadi Dulu kan info. Al-Fatihah untuk Mas Andri. Kemudian dari diskusi kita buat simbol yang simpel, tetapi mempunyai makna yang mendalam. Jadi makanya yang terakhir adalah bumerang itu kita harus berdampak pada orang luas. Tetapi tanpa kita sadari, dampak itu juga akan kembali ke diri si kita semua. Kalau kita bagus ngasihnya ya Betul. baliknya bagus. Betul. Kalau kita ngasihnya kurang ya baliknya jangan harap yang bagus. Betul. Tapi luar biasa kalau pertanyaan saya ke Pak Dekan tadi, gimana kita mempromosikan apakah ada strategi, ternyata ya kita tahu Pak Dekan ternyata nggak usah kita promosi yang susah, kita perbaiki diri kita sendiri, pantaskan lah ini Pak ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, jadi pantaskan diri kita di level internasional, lakukan internasional. Apa yang bisa dilakukan mahasiswa ya harus upgrade juga ke level internasional gitu ya, supaya teman-teman mahasiswa internasional juga tertarik ke kita Pak. Karena ternyata kita berpikirnya level internasional. Dan satu kata menarik dari Pak Dekan tadi adalah gagap berpikir tadi. Saya juga baru menyadari itu Pak Dekan. Jadi ketika mahasiswa kita dicekokin hal yang begitu-begitu saja, mereka akhirnya sudah terpatri begitu aja ya, nggak mau untuk explore lebih, untuk berpikir lagi ke arah internasional. Tapi memang susah ya Pak Dekan untuk mengubah itu pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah tentu juga melibatkan. Kalau Bu Nurita apa Bu yang bisa dilakukan untuk mungkin tips Mas. untuk mahasiswa aja Bu Ya. Nurita. Gimana sih biar caranya biar kalian nggak gagal berpikir dari sisi kurikulum akademik. Kalian bisa ini loh, kalian nanti kita kasih ini loh gitu. Kembali lagi ya seperti tadi Mas Boy ya. Jadi sementara ini kan proses pembelajarannya ya. Sekarang kan kalau kita hanya memberikan pembelajaran, kemudian hanya sebuah diskusi saja, terus kemudian mereka menerima tugas yang dikerjakan. Nah, itu tidak akan memberikan dampak apa-apa bagi mereka. Ya, makanya itu nanti ada proses pembelajaran itu adalah proses problem ya, dia berusaha memecahkan. Nah, ini kan nanti inline nanti itu ya. Jadi PBL itu memang benar-benar diterapkan, tidak hanya sekedar ada satu problem case sedikit kemudian diselesaikan, tidak hanya seperti itu. Dan project ya, dari itu menghasilkan sesuatu. Nah, ini akhirnya kan mengarahkannya juga akan berdampak. Nah, hasilnya ini nanti kurikulum itu dampaknya kepada masyarakat ya, dan pembangunan Indonesia ya, seperti itu ya. Terus kemudian ada satu hal lagi ya, mungkin ya tetap ya, artinya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mahasiswa seperti bootcamp ya, itu mungkin tetap dilakukan ya Pak Dekan. Nah, itu memang ininya luar biasa. Dan yang kemarin dilakukan misalkan summer class. Nah ya, summer class dan dibawa sendiri oleh Pak ini. Nah, itu satu hal, betul, itu kan salah satu inti untuk mahasiswa yang artinya dia mengenalkan akhirnya seperti itu. Nah, kalau sudah punya seperti itu, dia tidak gagap tadi ya, dia tahu ini ya arahnya ke internasional itu adalah seperti ini. Dia tidak terkungkung hanya ada di sini saja. Meskipun tadi perbaikan itu atau produce knowledge itu didasarkan pada sementara ini masih di sini ya, di lokal istilahnya kan seperti itu supaya dilihat. Tapi tetap mereka harus punya pandangan. Ya, kalau hanya terkungkung saja kan dia tidak punya pandangan juga terkait dengan mungkin universitas-universitas yang lain atau universitas luar negeri mungkin kan yang seperti itu.
visiting professor, mungkin kan juga seperti itu ya. Itu kan satu hal yang nantinya juga internasionalisasi akan tercapai kalau modelnya seperti itu. Dan memang yang penting itu adalah kalau di akademik itu adalah kurikulum. Ini benar-benar nanti mungkin ada satu hal restrukturisasi ya, yang mengarahnya yang seperti itu, dan itu nanti juga inline dengan Wadik 3 ya, yang terkait, karena ini yang digodok atau yang nanti istilahnya mereka itu sebagai apa ya, objeknya kan ya, itu adalah di mahasiswa. Ya itu tadi artinya inline ya, jadi berdampaknya itu adalah ke sana. Ya, seperti itu mungkin. Baik. Ya mungkin saya bisa nambahkan sedikit Mas Boy. Karena udah disenggol Bu Nur. Iya, tak senggol terus nanti. Dari cara kemahasiswaannya. Semuanya satu, jangan nyenggol. Silakan. Nah, ya tadi sudah disampaikan juga sebenarnya tentang gagap berpikir dan bagaimana sebenarnya adalah mahasiswa lebih berpikir kritis juga. Lalu apa yang bisa kita lakukan, dan ya tadi secara normatif tadi sudah disampaikan ada beberapa hal yang akan kita lakukan terkait dengan pengembangan mahasiswa ya. Termasuk bagaimana outputnya itu adalah prestasi di tingkat nasional atau bahkan tingkat internasional. Tapi di luar itu sebenarnya memang kita dihadapkan kepada suatu kondisi di mana bukan hanya gagap berpikir ya. Ya kita sebenarnya kita tidak hanya berbicara mahasiswa, tapi kita semuanya. Memang dalam sekarang ini kita dihadapkan pada kondisi yang VUCA ini kan, volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity. Nah akhirnya apa? Yang menjadi permasalahan itu, yang bukan permasalahan tapi yang menjadi tantangan itu sebenarnya adalah kebisingan. Dalam artiannya itu kebisingan informasi yang masuk. Kita kadang-kadang teralihkan dari sesuatu yang sebenarnya apakah ini adalah opini, apakah itu adalah fakta. Apakah itu adalah suatu ilmu yang didasarkan kepada suatu riset-riset ilmiah, ataukah hanya sekedar asumsi gitu kan. Nah, kebisingan-kebisingan informasi ini yang juga yang seharusnya bisa ditangkap oleh mahasiswa juga sebenarnya. Nah, mereka harus bisa membedakan antara apakah itu adalah opini ataupun fakta, atau apakah ini adalah suatu keilmuan ataukah hanya sekedar asumsi gitu. Nah, dengan cara sebenarnya mereka membuka wawasan yang seluas-luasnya dengan ya kolaborasi internasional ini. Kolaborasi internasional itu kan tidak hanya sekedar membuat kegiatan di luar negeri sebenarnya. Itu yang kadang-kadang menurut saya itu adalah suatu salah kaprah yang diumumkan bahwa seolah-olah ketika kita membuat kegiatan di luar negeri itu udah dianggap sebagai suatu bentuk internasionalisasi. Nah, yang paling penting itu sebenarnya ketika kita berbicara internasionalisasi itu adalah sebenarnya adalah dampaknya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, bagaimana sebenarnya apa yang kita lakukan itu punya dampak secara luas secara internasional ini. Terlepas bahwa itu mungkin dilakukan di wilayah sekitar kita atau di tingkat lokal ataupun tingkat nasional, tapi ketika dampaknya itu bersifat internasional itu saya pikir itu juga internasionalisasi. Dan tentunya keterlibatan orang-orang juga sih sebenarnya. Kenapa keterlibatan pihak-pihak dari negara lain atau dari wilayah lain itu menjadi suatu hal yang penting? Karena mereka pastinya punya tradisi, punya wawasan, punya keilmuan yang bisa jadi itu adalah berbeda dan itu saling melengkapi. Jadi ketika memecahkan suatu permasalahan, misalnya memecahkan suatu permasalahan kemiskinan, bisa saja sebenarnya adalah kebijakan-kebijakan tersebut itu merupakan elaborasi dari berbagai suatu pemikiran-pemikiran dari berbagai latar belakang, dari berbagai tingkat keilmuan dan dari berbagai kehidupan yang mungkin saja itu berbeda secara mendasar gitu. Tapi tujuannya sama, sebenarnya adalah bagaimana kolaborasi internasional ini, salah satunya entah itu dosen ataupun mahasiswa tadi ya, itu akan mendorong Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, sivitas akademikanya itu akan bisa merasakan dampaknya dan bisa berdampak itu sebenarnya. Jadi mereka bisa merasa dampak di sini itu kita merasakan dampaknya dan mereka bisa berdampak, orang lain juga bisa merasakan dampak dari kita juga gitu. Jadi itu mungkin tetap sesuai dengan simbolnya tadi. Iya, benar. Berdampak dan kita juga merasakan dampak. Dampak.
kita sepertinya segmen kedua ini sudah cukup nih. Kalau kita benar kata beliau-beliau ini, kalau kita ngobrol ini sehari nggak cukup kayaknya. Nah, untuk di akhir sesi kedua ini, di akhir segmen kedua ini mungkin bisa kasih closing statement masing-masing, Pak Dekan, Pak Dek 1, Pak Dek 2, Pak Dek 3. Statement singkat aja mungkin yang ingin dipertegas di pertemuan kita hari ini, yang ingin disampaikan ke seluruh masyarakat atau warga FEB ini. Bapak silakan, mungkin bisa dimulai dari Pak Dekan. Ya, jadi visi kita ke depan bagaimana Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu menyebar inklusivitas. Jadi kita ingin keberadaan FEB ini keluar itu jauh lebih besar, baik dari sisi tridharma lah. Jadi kemudian yang kedua, kita ke depan akan terus menjaga mutu. Jadi kualitas itu, standar mutu kita naikkan pada level internasional, sehingga inklusivitas dan mutu yang tinggi itu akan punya dampak yang sangat besar terhadap perubahan. Sehingga dua engine dari perguruan tinggi ini nyala. Jadi perguruan tinggi sebagai producing knowledge dengan inovasi-inovasinya, dia akan menjadi demand dari sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga itulah marwah perguruan tinggi yang sebenarnya. Kita ingin mengembalikan marwah perguruan tinggi dengan dua engine ini, peran perguruan tinggi dari sisi supply dan dari sisi demand sumber daya manusia. Saya kira itu. Dilanjut Bu Adek 1. Ya. Oke, terima kasih Mas ya. Jadi sekali lagi kalau tadi sudah disampaikan ya, untuk promosi pun apapun itu sebenarnya kalau program studi ya di masing-masing di Fakultas Ekonomi itu adalah rating, dan rating itu pasti arahnya adalah akreditasi, ya kan? Akreditasi inilah yang nantinya ya juga sebagai kunci ya. Ya tadi meskipun tidak hanya sekedar unggul ya, tapi ya itu tadi ada embel-embelnya itu berdampaknya ya, dan unggulnya ini pasti mengarah ke internasional. Jadi semua sekarang ya untuk warga FEB ya, kita support ya semuanya ya terkait dengan akademik ya, baik di tridharma dari pendidikan, kemudian penelitian, pengabdian, itu nantinya juga akan menunjang kepada akreditasi ya, yang nantinya berdampak, dan itu memang menjadi poin yang sekarang sedang dicanangkan ya, seperti itu. Itu Oke, Mas. lanjut ke Pak Wadek 2, silakan. Oke, terima kasih Mas Boy. Pendidikan itu menurut saya adalah untuk kedewasaan diri. Oleh karena itu, saya pesan bagi mahasiswa FEB khususnya, yang pertama adalah manfaatkan sarana prasarana FEB yang ini untuk hal-hal yang positif, termasuk juga untuk membangun jejaring. Jadi kondisi ini tolong jadikan Anda satu untuk kawah condro di muka Anda, untuk mengasah cara berpikir, kemudian mengasah hati, kemudian mengasah karakter diri Anda yang positif. Sehingga terkait dengan hal-hal ini, maka jadikan tradisi menjadi prestasi. Dan ini pasti berdampak pada diri Anda sendiri maupun masyarakat umum secara keseluruhan. Terima kasih Mas Boy. Oke. Terakhir mungkin Oke, Pak Wadek. terima kasih Mas Boy. Saya berpikir tadi bicara tentang apa yang disampaikan oleh Pak Dekan tentang inklusivitas, tentang daya saing dan berdampak gitu kan. Saya hanya berharap untuk pada semua sivitas akademika, terutama teman-teman mahasiswa, marilah jadikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini menjadi rumah sih sebenarnya. Rumah untuk tumbuh. Rumah untuk tumbuh itu artinya semua dari kita dalam rumah tersebut itu tumbuh bersama dan belajar bersama. Sehingga ya tidak ada yang menjadi anak tiri, tidak ada yang menjadi yang jadi anak emas gitu kan.
Lalu itu kita berbicara inklusivitas, tapi juga kita disitulah rumah ini juga menjadi rumah untuk tempat untuk berkembang, sehingga kita punya daya saing, punya prestasi, gitu kan. Kita berbicara tentang daya saing, dan bahkan rumah ini juga menjadi rumah untuk kita untuk berbuat. Rumah untuk berbuat dalam artian ini nanti akan bisa berdampak. Apa yang bisa kita lakukan itu akan menjadi berdampak terhadap semua orang, terhadap semua makhluk di dunia ini sebenarnya, gitu kan. Dan terakhir mungkin, gitu kan, bisa jadi suatu saat FEB menjadi rumah yang paling aman untuk kembali, gitu. Rumah aman untuk kembali, dan itu menjadi rumah kita bersama semuanya yang akan kita jaga sampai seterusnya, gitu kan. Sehingga sekali lagi jangan jadikan Fakultas Ekonomi Bisnis ini hanya sebagai pabrik nilai. Dalam tanda kutip, yang penting saya dapat transkrip dengan IPK 4, berapa, tapi dalam ini marilah kita jadikan rumah ini menjadi rumah untuk membangun nilai kita. Dalam nilai tanda kutip, nilai-nilai tentang sportivitas, nilai tentang agilitas, nilai tentang kreativitas, inovasi, dan nilai tentang kejujuran. Itu yang akan kita kembangkan supaya FEB itu tidak hanya sekedar pabrik nilai dalam bentuk angka, tapi nilai dalam tanda kutip yang bermakna lebih substantif ini. Gitu. Itu mungkin statement saya, Mas Boy. Terima kasih. Terima kasih. Jadi itu teman-teman akhir dari podcast edisi pertama kita hari ini. Jadi ini podcast perdana. Belum ada namanya ya Pak, podcastnya ya ini. Podcast OP3K ini. Semoga akan ada podcast selanjutnya, dan bukan semoga sih, pasti insya Allah ya. Mungkin nanti dengan salah satu beliau gantian atau dengan tamu-tamu dari luar atau dengan siapapun itu, yang pasti podcast ini bertujuan untuk mengedukasi, memberikan informasi mengenai FEB gitu ya, dan motivasi. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Pitono, Ketua Unit Penelitian, Pengabdian, Penerbitan dan Kerjasama FEB UTM, mengucapkan selamat kepada para pimpinan FEB UTM. Saya meyakini bahwa UTM akan semakin melejit ke depan, khususnya FEB. Apakah yang inovatif itu? Tentunya yang pertama adalah visi yang kuat ke depan, tindakan yang konkret dan nyata, serta yang terakhir adalah memiliki dampak yang kuat terhadap perwujudan outcome dari FEB UTM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Sutikno, SE, MSI, atas terpilihnya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura periode tahun 2025-2029. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan kami siap mendukung untuk langkah-langkah inovatif dan kolaboratif berdaya saing untuk menuju FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Suwaibatul Islamiyah, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan jajaran Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang baru. Semoga sukses, dan harapannya semoga bisa meningkatkan kualitas kami sebagai mahasiswa untuk bisa bersaing secara global. Terima kasih.